Alright, Assalamualaikum Fiko. Waalaikumsalam, Pati. Okey. Aku ada gelap sedikit, Pati. Okey, Tak apa-apa ya. Ya, boleh cantik. Kita bersiaran bersama dengan DJ Ijan dan daripada radio internet Bayu Senja FM Kuantan, Fiko. Assalamualaikum Fiko. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik saya. Baik, aku ya? panggilnya apa nih? Saya Ijan. Baik, Pak. Masih Jan, Om Ijan. Iya. Saya dari Bogor ya, Bogor Indonesia seperti itu. Sekarang dalam boat Bagaimana? Ikan, Maaf. Dalam itu kapal lah, boat Macam tengah laut je. Macam tengah laut sih. Ini di Jakarta. Aku sedang di Jakarta ya. Dalam mobil agaknya. Dalam mobil, masih di dalam mobil. Saya mau keluar. Boleh keluar sebentar. Okey. Alright, kita ada di bawah. Ya, seorang lagi. Assalamualaikum. Ijan. Waalaikumsalam. Kita ada Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. sila Hisham dah tulis situ. Sila aktifkan mikrofon di skrin handphone itu. Sentuhkan skrin, ada gambar mikrofon, aktifkan dia, hilangkan palang pada mikrofon itu. Dah aktif dah. Assalamualaikum Hai, saya dah Hisham. Okey, sila kenalkan diri Hisham. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih DJ Ijan malam ni saja nak bersantai, sembang-sembang. Saya Syam ONR, itu nama pena lah. Nama panjang Azirul Hisham Yusof. Berasal daripada Kedah tapi sekarang menetap di Selangor. Orang utara juga. Orang utara juga DJ Jan. Seorang terpelanting ke pantai timur, seorang main duduk tengah ni. Bagai. Masing-masing bawa diri Ya. cari rezeki kan. Betul. Tang mana jatuh, tang tu kita kayuh. Tak mana ada kita kayuh tau. Tang mana jatuh, tang tu kita kayuh. Kayuh bagi kuat sikit. Kayu laju sikit kayuh. Okey. Alright. Kita juga ada Fiko daripada Bogor, Syam. Oh, Fiko. Salam kenal Pak Fiko. Salam kenal Bang Isam. Saya Fiko Ya. Santa dari Bogor Indonesia. Ya, apa kabar? Aku baik. Baik ya. Semoga kita baik-baik ya semuanya. Kita baik ya semua ya, sehat ya. Yang paling Alhamdulillah. penting sehat aja ya. Alhamdulillah. Walaupun dalam PKP di Malaysia lockdown ya. Betul. Ya. Sama halnya di Indonesia. Oh, sama juga, gitu. Ya, betul. Udah masuk ke siaga, kembali lagi lockdown. Diberlakukan Oh. gitu. Jadi pergerakannya terbatas sikit Terbatas pergerakannya. Terbatas ya. Ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini ya. Ya. Isam ya. Ya, insyaAllah. Saya difahamkan Fiko walaupun pergerakan terbatas tapi masih aktif dalam produksi produksi filem kan? Ya, kebetulan aktif karena ada manajemen di rumah, ada manajemen talenta seperti itu. Lalu ini kakak saya ada dapat job, ada bookingan untuk iklan. Ada iklan yang tidak tampil di situ, dia ada peran di situ. Saya menemani kakak hari ini. Oh, alhamdulillah masih bisa bergerak, masih bisa buat produksi. Tapi kita di Malaysia nampaknya total lockdown, tak boleh bergerak lagi. Mungkin lepas 1 minggu lagi mungkin kita bisa bergerak. Oh gitu, mudah-mudahan insya-Allah ya semuanya diperlancar semuanya. InsyaAllah. Ya. Nah, okey. Boleh Buat Riko. Saya
Sila Saya DJ agak Jan. kaku di sini, mungkin agak hari pertama saya mungkin ya. Ya. Sila DJ Jan. Pak Riko, saya nak tanya juga Riko, macam mana keadaan dengan COVID dekat Bogor sana? Tapi Bogor zona udah masuk zona merah ya, bagian zona merah sebagian, Jakarta pun sebagian. Tapi di sini bentukan prokesnya, protokol kesehatan tetap dijaga. Ada kegiatan apapun itu mesti melalui proses swab dulu seperti itu dan PCR yang menandakan semuanya negatif, itu tidak beresiko seperti itu. Oh, okay. Alright. Saya tertarik dengan lagu Fiko. Lagu Fiko memang satu lagu kita kata sentimental. Betul tak DJ Jan? Betul. Saya dengar tadi pun memang rasa sebab lagu Fiko yang kita Fiko tu memang agak sedih. Sedih Fiko tu ya. Sedih. Sebab mungkin Fiko tak faham. Sedih mungkin faham. Itu ada kisah ya, saya boleh bercerita tentang lagu saya di sini? Boleh, silakan. Boleh. Itu berkisah tentang peninggal almarhumah istri saya di 1 tahun. Mungkin ada berapa hari ke depan, nanti ada 4 hari ke depan, itu 1 tahunnya almarhumah istri saya. Gitu. Jadi itu di situ berkisah tentang itu sebetulnya saya buat untuk umum ya, dimana kondisinya nantinya pun kita bakal ditinggal ataupun kita meninggalkan seseorang yang kita sayang dan kehidupan kita gitu kan. Ya, di situ betul. saya meninggalkan pesan, jangan kita sia-siakan orang yang sangat menyayangi kita dan kita menyayangi dia gitu kan. Betul. Jadi jangan sekalipun melakukan hal yang kesalahan apapun untuk pasangan kita gitu. Jagalah, sayangilah, nggak lebih dari itu. Betul. Karena rasanya kehilangan itu luar biasa, berat sekali. Seperti itu. Jadi ya sekilas saja saya sampaikan, mungkin isinya di lagu itu semuanya mungkin bisa yang tadi Pak Ci bilang sentimental ya kan, betul. Saya buat sedemikian rupa nggak menyentuh, memang isinya dari situ. Oh, betul. Ya Pak Ci. Iya. Mungkin kalaupun langsung. Ya saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Ci di sini dan bisa musik saya bisa dikenal di Malaysia sana, mungkin insya Allah ya kalau rezekinya kita bisa ya artinya kontribusi saya dari Indonesia ini bisa sampaikan lah apa yang saya pesankan di situ. Gitu. Jadi keseluruhan isi lagu saya sebetulnya ada beberapa single saya yang belum saya rilis juga gitu kan. Itu bertemakan jadi kisah hidup saya semuanya gitu. Kisah hidup saya semuanya. Jadi lagu yang lagunya Fiko tu, jadi nanti insya-Allah saya akan cuba masukkan dalam saya punya live nanti. Saya akan cuba download. Saya akan boleh Fiko, saya minta izin. Kalau Fiko saya akan pasang di live saya nanti. Memang best tu lagu. Memang best. Terima kasih. Bang Ijan, terima kasih. Sebelumnya saya izinkan kalau nggak apa-apa. Artinya perlu dikenal oleh publik kan, seperti itu ya. Ada yang perlu disampaikan kalau dipendapkan untuk apa gitu kan. Artinya kita disampaikan kalau saya sih seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Kita beralih kepada Syam ONR, sebab Syam ONR selain daripada vokalis, dia juga seorang komposer. Kita lihat Fiko tadi kompos lagu, mencipta lagu berdasarkan perasaan kisah yang sebenar. Jadi saya rasa Syam pun kompos banyak lagu dengan penceritaan dengan mesej yang sebenar. Komen Syam. Tu Haji, saya ni bermula daripada sekolah dulu minat tulis poem ni kan. Tapi mula serius pada sekitar 2008 lah, bila saya buat satu studio di Kota Damansara waktu tu. Jadi pada 2011 saya cuba olahkan
puisi-puisi yang saya tulis tu ke frame lagu Sebelum tu tulis je Haji. Sebelum tu tulis je, suka-suka je tulis. Jadi saya mengambil tema kehidupan juga, kehidupan, ketuhanan dan juga apa saja realiti hidup yang kita lalui lah. Okey, salah satu antara yang tak awal lah yang saya tulis tu lagu berkenaan dengan sebuah kota lagu yang tadi mungkin dah dimainkan tadi, saya tak sempat nak tengok live tadi. Tadi Lagu tu saya tulis Impikan Verona 2 Yes. So ada sejarah sikit lagu tu. Waktu tu zaman nakal lah. Zaman nakal dulu ponting sekolah sebab nak tengok sukan Olimpik. Sebab nak tengok sukan Olimpik. Jadi waktu tu idea asal lagu tu sekejap. Anak nak tidur, dia kena cium dulu. Okey, idea asal lagu tu saya bersama sahabat saya. Jadi waktu arwah DJ Tersohor itu Tuan Haji Hasbullah Hawang membuat ulasan mengenai sukan. Haji Hasbullah, dia pengulas sukan Tersohor lah. Okey, sehingga ke akhir usia dia. Jadi waktu dia membuat liputan tu, dia ada menyebut tentang sebuah kota iaitu di Rome di Itali. Waktu itu Olimpik di Itali. Jadi dia ada menyebut kota kelahiran Rumi dan Juli. Kota Verona tu lah. Jadi idea asal dia waktu tu zaman-zaman muda kan. Jadi bagi sang pencinta ni, dia tentu menggambarkan, mengimpikan satu keindahan dan simbolik cinta dia. Jadi kami memilih tajuk Impikan Verona untuk lirik. Waktu tu tak ada lagu lagi. Okey. Impikan Verona yang pertama sepatutnya ditulis oleh sahabat saya tu, yang sama-sama ponting sekolah tu. Okey. Tapi saya tunggu. Saya nak buat kesinambungan cerita Impikan Verona tu. Jadi tunggu dia tak rilis. Jadi saya cakap macam mana ni? Dia kata tak apa, kau rilis Impikan Verona 2. Nanti bila orang tanya kenapa ada 2, jadi kau sebut je. Ada 2 maksudnya adalah 1. Ada 1, betul. Jadi itu contoh cara secara spontan kadang-kadang kita dapat idea. Mungkin waktu itu tak dapat dimelodikan lagi. Jadi kita rakamkan kisah yang kita lalui itu dalam bentuk lirik, dalam bait-bait puisi. InsyaAllah mungkin waktu yang sesuai, bila ilham datang, dia dapat dimelodikan. Dan bagi seorang pengkarya, saya rasa kalau dia faham lirik, dia akan dapat sesuaikan dengan melodi lah. Saya nak celah sikit. Bagaimana nasihat Syam kalau seorang komposer tu dia tiba-tiba dia ada idea melodinya tu, secara orang biasa, macam mana nasihat Syam untuk menyimpan melodi tu? Dia nak menyimpan macam mana? Kalau orang yang boleh tulis nota, dia boleh tulis nota. Ni tak boleh tulis nota. Apa nasihat Syam kepada komposer-komposer yang ada talent ni? Soalan tu sebenarnya kena pada saya sendiri tu Haji. Saya pun bukanlah seorang ahli muzik yang sebetul-betulnya yang belajar secara formal. Jadi apa yang saya buat bila saya dapat idea melodi sebab ada juga lagu-lagu yang saya dapat secara spontan melodi dan juga lirik. Apa yang saya buat ialah dengan basic
pengetahuan tentang muzik secara basic saja. Saya hum melodi itu, sebab kita tak expert dalam notation. Jadi kita letakkan lyrics yang kita panggil sementara lah. Letak dulu supaya melodi itu tak hilang. Bagi pemuzik, especially yang boleh bermain keyboard, piano dan sebagainya, dia boleh jalankan melodi itu dengan line dia sekali. Tapi kalau macam saya sebenarnya by heart daripada awal lagi. Jadi saya selalu mengambil pendekatan untuk meletakkan lyrics supaya cerita tu tak hilang, supaya mood lagu tu tak hilang. Dan bila kita dah dapat satu draft music, draft melody dan lyrics, dah ada cerita secara kasarnya, kemudian kita boleh detailkan lagi, perincikan lagi. Kita tengok balik lyrics tu dari segi penggunaan wording dia, kena tak kena dengan melody kan. Itu mungkin satu tips lah yang saya guna sendiri lah kan. Okay. Mungkin lain orang lain cara dia. Okay, betul. Tapi saya mula dengar kata tajuk ni, saya mula ingatkan lagu ni bertajuk Corona ni kat dalam COVID. Lagu punya lain maksud dia. Lagu ni 2017 rilis. Waktu itu saya peminat Abang Yanzen daripada zaman sekolah lagi. Ya. Jadi bila siap lagu tu, saya tengok melodi dia, saya personally jumpa dengan Abang Yanzen. Yalah, kita orang baru kan, tak ada nama besar. Jadi kita tanyalah dia secara jujur, sudi tak menyanyi lagu kita ni kan. Alhamdulillah, bila dia dengar melodi dan lyrics tu, alhamdulillah dia terima dan dia nyanyikan. Walaupun lagu tu saya sebenarnya pilot project saya lah. Saya sebelum tu tak pernah ada pengalaman melalui proses recording dan sebagainya. Jadi saya nak buat satu pilot project, dan saya jemput Abang Yanzen untuk nyanyikan lagu ni. Dia pun setuju kan. Jadi kita buat apa yang kita mampulah masa tu. Dari segi bajet dan sebagainya pun kita tak bersedia masa tu. Jadi kita buat apa yang kita mampu saja waktu tu. Sebab nama Abang Syam ni, Syam ONR ni, memang selalu disebut-sebut di DJ Brutal Rock Mania, tak silap saya. Kan? Betul. Betul. Ya. Saya sebenarnya tak jauh DJ Jan daripada DJ Rosli. Dia di Sungai Besar, saya di Jeram. Jadi kalau bukan musim PKP tu, saya boleh cross rentas daerah. Kadang-kadang kita orang mengopi sekali lah. Adalah berpeluang sekali dua minum kopi dengan dia. Tak jauh je lah. Tak jauh mana. Tak jauh. Yelah, boleh jumpa selalu, tapi sebabkan PKP habis semua relax lah. Relax kat rumah je lah. Kita berkat doa lah, moga-moga dengan wabak COVID ni cepat-cepat berakhir. Pasal saya pun dah lama juga ni tak balik ke kampung ni, dah rindu kampung ni. Betul. Okey, kita berubah kepada Fiko sekarang ni. Fiko, bagaimana ide Fiko terhasilnya lagu-lagu yang ada di Stanter Channel itu? Bagaimana melodinya? Bagaimana melodinya dikarang? Melodinya dikarang, saya waktu itu bikin lagu bikin chord lagu itu sendiri, dibuat kurang lebih 2007 sebetulnya. Cuma ya kembali lagi, jadi terkadang saya bertolak belakang juga. Satu sisi saya bikin lirik itu dengan kawan-kawan saya di Estansa, saya punya band Estansa dulu. Jadi ternyata terkadang kita berpikir gini, ucapan itu adalah doa. Sangat harus dijaga sebetulnya. Nyatanya itu 2007 saya buat, dan di 2020
itu terjadi di kehidupan saya hal itu. Oh. Itu lagu itu belum 2007 nggak dirilis, cuma rilis sembarang aja gitar dengan melodi yang ada. Dengan saya buat lagu itu dari nada dulu, saya biasanya seperti itu Paci. Saya bikin lagu tuh dari dulu atau gonjrengan dulu, barulah setelah lengkap itu saya buat lirik bait itu sendiri, dan saya bayangkan ini musiknya dengan dapatnya nuansanya seperti apa, saya main seperti apa, dan terisilah seperti itu. Macam beberapa lagu nanti mungkin saya bisa share juga ke Paci atau ke Om Ijan, ya kan. Seperti itu nanti, dimana kondisinya lagu saya secara spontan tercipta dengan inspirasi yang datang ada, dengan kisah saya yang rasakan, saya tuangkan dari kertas dengan chord yang saya buat. Nah itulah yang terjadi. Jadi saya secara spontan sih, saya tanpa direka-reka, segalanya saya buat lagu itu apa yang saya rasa di sini, saya tuangkan di gitar dan di musik saya sendiri gitu. Itu yang terjadi. Saya secara natural ya, saya belajar gitar, musik pun saya otodidak gitu Paci. Saya bikin lirik itu pun saya otodidak. Saya mempelajari secara otodidak. Gitu. Otodidak dengan, saya bukan orang sastra, tapi saya bisa apa yang dalam hati saya tuangkan di pikiran saya tuangkan di cara ekspresi itu. Jadi kadang saya memang tidak sampai untuk orang awam, kalau saya bikin lirik tuh nggak nyampe gitu. Maksud daripada itu, cuma kalau dicerna itu artinya saya selalu mengajak si pendengar ataupun pembaca lirik itu sendiri traveling. Ini mau kemana sih arahnya? Ternyata seperti itu. Saya seperti itu. Saya bikin teka-teki di situ. Oke. Apa sih maksud dari kata ini itu apa gitu. Oke. Fiko boleh berbahasa Jawa ya? Aku Betawi, Jakarta, Betawi. Oh, bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Jawa Barat ya. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat, tapi tapi aku nggak bisa bahasa Jawa yang Solo macam Jokowi Solo Jawa. Nah, itu saya bukan. Oke. Ya pasti yang. Ya. Itulah yang saya bisa tuangkan di sini gitu, yang saya sampaikan di sini. Gitu. Dengan karya-karya saya bentukannya. Saya seperti apa itu pasti. Fiko sekarang ada berapa banyak lagu yang Fiko buat? Saya kurang lebih untuk yang sudah matang sih ada nggak banyak sih, ada sekitar 8 yang sudah matang, saya tinggal bungkus. Cuma bentukannya masih ada versi akustik, masih belum digarap ke arah recording seperti itu, Mijan seperti itu. Karena memang saya terbatas, jujur saya terbatas dengan saya fase 3 tahun urus istri saya dengan pengobatan segala macam, dan saya kembali di titik 0 lagi gitu. Dan untuk lagu Sirna ini sendiri saya dirangkul oleh Talenta Record, yang dimana saya ada kontrak, tapi itu tidak mengikat. Dimana kondisinya silahkan, saya bantu rilis itu aja bentukannya. Dengan mereka secara ikhlasnya bantu rilis, oke, dibantu ini peduli dengan saya gitu. Ada kisah di situ dan mereka tertarik, oke, ayo kita rilis lagu ini. Selebihnya saya punya lagu ada di channel saya sendiri, Fiko Stansa Official. Di situ ada beberapa lagu saya pribadi gitu. Yang sudah bentukan record, tapi itu belum matang gitu. Oke. Kalau dia dalam bentuk akustik, bisa juga kalau nak studio media maju buat produksi dalam bentuk muzik sepenuhnya. Itu saya tidak ada kemampuan. Kita boleh buat studio media maju baru ni. Studio media maju buat untuk artis Sumatera Barat. Artis Sumatera Barat, dia bikin lagunya, dia cuma main gitar, dia nyanyikan lagunya, lepas tu dia hantar pada saya melalui WA, saya dengar lagunya, saya bikin muziknya. Terima kasih, saya mau seperti itu. Kalau bantu. Kita boleh bantu. Kita boleh bantu buat produksi tu. Sekarang bisa diatur. Yes. Ya. Yang pentingnya kita nak ide-ide tentang komposisi lagu yang cantik. InsyaAllah saya sampaikan yang lebih cantik. Masa itu
Saya minta, saya buat lagu nggak mata-mata saya ada karena saya mendengar ini saya bikin lagu, nggak seperti itu mengalir secara spontan dari hati saya. Itu simpulnya banyak yang bilang itulah saya. Seperti warna saya itu. Ya, banyak yang bilang bukan malah saya merasa punya kebanggaan sendiri, saya punya warna sendiri, saya nggak seperti itu. Cuma banyak yang nilai karena memang, nah itu seperti Pak Bang Hisam tadi bilang, karena ada pengalaman ada coret-coret seperti kalau coret-coret jadi sebuah jari kehidupan kita. Betul. Itu nggak tercapai saja, tapi dilantunkan dengan nada-nada, maka itu lebih mengena pada akhirnya. Seperti itu yang terjadi. Saya sangat peka sekali, sensitif untuk hal itu gitu. Betul. Jadi hasil karya-karya ini yang bagus-bagus kita berkongsi angkat ke tempat yang lebih baik. Sama juga kalau kita bawa karya Fiko ke Malaysia, kita juga mengharapkan contohnya karya-karya daripada Syam on R dibawa ke sana, disebar-sebarkan, mungkin di WA group di sana, ataupun di media sosial lain di sana. Jadi kita saling bertukar-tukar. Jadi rakan-rakan kita di Bogor akan tahu YouTube channel Syam ONR. Itu luar biasa, betul seperti itu. Jadi kita menjalin hubungan ya. Betul. Jadi hubungan betul. yang baik. Kita maju bersama, istilah seperti itu. Betul. Media maju, kita maju bersama, mungkin seperti itu misinya. Allah. So apa pandangan dia maju bertukar-tukar. Apa pandangan pada DJ? Saya cukup elok. Jadi kita bertukar-tukar antara Malaysia dengan Indonesia, yang mana kita punya ada idea ataupun macam kita artis sana, kita boleh bertukar-tukar pandangan ke macam mana ke buat kan. Jadi kita ni ibarat kata satu Nusantara, jadi satu rumpun kita ni. Kan? Ya. Betul. Setuju. Sila Syam Onar, ada sesuatu nak diperkatakan tu. Bagi Syam. Saya sebenarnya untuk kita cerita pasal pengkaryaan ni, kita tak lepas daripada cabaran lah kan. Banyak cabaran, baik di Malaysia, saya rasa di Indonesia juga sama. Salah satu cabarannya adalah untuk lagu tembus ke channel-channel utama. Yang penting lagu sampai ke khalayak pendengar. Apapun saluran, apapun channel, sebenarnya untuk pengkarya yang truly ikhlas buat kerja ni, kita nak message kita tu sampai ke khalayak pendengar. Yang tu cabaran utama kita lah. Especially yang orang kata kita belum ada nama besar. Okay. Kita pun berkarya mungkin secara full the time, not full time. Okay. Full the time aja. Sebab kena nak hidup ni kena cari makan kat tempat lain lagi kan. Betul. Kita full the time, bukan full time. Jadi salah satu cabaran ialah untuk menembusi channel-channel, especially mainstream lah. Mainstream. Jadi pendekatan yang dibuat oleh, contohnya macam studio Media Maju, DJ Jan, tim-tim DJ internet ni, saya appreciate sangat lah. Sebab apa, walaupun kita kata karya daripada seorang pendatang baru ke apa, tapi dia sampai kepada khalayak pendengar. Itu penting kan. So jadi bagi kita semangat untuk terus lagi berkarya lah kan. Betul. Ya. So yang mana yang dah mencecah satu level populariti yang bagus dan diangkat oleh masyarakat, itu alhamdulillah, itu rezeki dia. Okay. Pada yang mana yang terus ada dalam bidang pengkaryaan ni, dia tak boleh patah semangat. Dia kena continue terus. Tak gitu Pak Fiko? Kena jalan terus. Terima kasih.
Jadi itu salah satu cabaran. Kita mungkin berdepan dengan situasi sekarang ni. Jadi secara tak langsung kita tengok secara media sosial menjadi satu platform yang utama sekarang ni. Ya, betul. Ramai yang buat live, ramai yang tak boleh perform live dekat public, tapi dia buat dekat media sosial. Media sosial. Ya, betul. So, jadi Kalau kita macam kalau kita tak buat live pun kadang-kadang pun contoh belah malam lah kan. Kalau ni malam-malam bila contohnya baik di kampung maupun di bandar, dia pasti dia akan lepak di kedai-kedai kopi apa. Jadi sekarang ni bila tak boleh melepak, ni saja jalan dia. Kita live, kita hiburkan kawan-kawan kita yang mana-mana, dekat-dekat mana yang dia ada semua. Yang tu tak betul tak Abang Syukri kita? Ya, betul. Betul. Kita sekarang ni macam PKP tak nak pergi ke mana, kadang memang bosan lah kata kan. Tapi bila kita boleh buat live ni, kita boleh layan lagu-lagu semua. Jadi taklah tu sangat, sedar-sedar nanti dah tengah malam cari bantai je dah tidur. Yalah, jadi komunikasi bersemuka dah terhalang, jadi kita komunikasi maya lah, kita melalui media sosial. Kita nampak ada rakan-rakan kita di ruangan komentar tu dari Indonesia, rasanya dia tak faham bahasa kita agaknya. Dia tulis itu aduh pusing deh. Mungkin dia tak faham. ini daripada Melaka ni. Oh, dari Melaka. Saya ingatkan dia dari Indonesia. Ini tak. Ini sahabat DJ saya ataupun sahabat partner saya, Mak Ladin. Bang Mak Ladin Satiu ni. Ini. Saya punya sifu. Saya punya sifu ada. Okey. Terima kasih Paman ada juga malam ni. Oh, terima kasih. Kita membincangkan tentang isu-isu dan cabaran-cabaran komposer dan artis-artis ni. Kita ada Fiko daripada Bogor, Indonesia, yang lagunya masih lagi cuba diketengahkan melalui YouTube channelnya, dan kita ada komposer producer Syam ONR. Sebenarnya Syam ONR ni dia ada banyak kemahiran. Kemahiran yang lain yang mungkin kita tak jangkakan adalah tentang menu salainya yang memberi nama-nama lagunya. Mungkin Syam nak promo sikit menu salai dengan nama-nama lagunya, kan, siapa yang berada di sekitar puncak alam. Okey, sila Syam. Okay, Tuan Haji dah sampai ke Syam ONR Salai Kitchen. Terima kasih Tuan Haji. Jadi sepanjang PKP ni memang semua terkesan lah kan dari segi perniagaan. Jadi kita pun tak terkecuali. Di Benteng di Puncak Alam ni ada satu kawasan Benteng food court, konsep food court, di mana saya pun basking dekat situ. Jadi saya ambil satu gerai untuk buat masakan menu masakan, dan saya pilih masakan salai. Jadi ada menu masak lemak cili api, daging salai, ayam salai, keli salai, itik salai dan sebagainya. Tapi saya namakan contohnya daging salai tu saya namakan di titik sedar, terbang mencari. Nama-nama lagu lah tu. Semua nama-nama lagu yang saya dah pernah tulis lah. Kasih abadi. Jadi kalau bila customer datang tu dia baca kan, dia baca secara tak langsung, dia dapat tahu jugalah selain daripada menu tu adalah daging salai, ia juga merupakan sebuah karya yang telah dihasilkan lah. Jadi kadang-kadang dia orang tanya ni apa nama impikan Verona, kasih abadi ni apa semua, saya ceritalah itu saya gunakan menu masakan saya tu dengan nama-nama lagu lah. Lain ada kelainan lah. Fiko macam mana?
Fiko macam mana? Nak buka juga, nak buat juga. Buka dekat Bogor sana. Menarik ya, itu bagus itu tapi. Ya, Makanan dengan nama judul lagu luar biasa. Tu boleh buka dekat sana. Dekat Bogor sana, lain sikit. Bogor kan kalau ini. Ada kelainan. Ini cinta abadi Lagu cinta. saya pernah sampai di Bogor yang laluan tepi-tepi kedai pergi ke kaki bukit, ada air turun, ada sawah, ada kedai makanan. Masakannya masakan Sunda. Oh pernah Pakcik? Pernah sampai. Oh. Makanannya sedap sekali, makanannya enak. Dia enak, dia makan begitu saja. Jadi suasananya pun nyaman. Ada air turun dari bukit, ada sawah bertingkat-tingkat, ada kolam boleh memancing, ada nampak kawasan lereng bukit, jalannya sempit, kereta 4x4 lalu kan. Nyaman sekali. Tempat penuh inspirasi ya tempatnya ya. Penuh inspirasi. Gerobok-geroboknya dibuat daripada buluh, lantainya daripada buluh. Kita boleh makan dalam gerobok-gerobok. Itu. Tadi Syam sebut tadi pasal basking tadi di tempat Syam ada basking. Jadi selain daripada lagu-lagu ni disiarkan di radio internet dan sebagainya, di media sosial, bagaimana Fiko, adakah aktiviti basking ada di Bogor? pengamen. Macam pengamen. Turnamen. Pengamen. Seniman jalanan ya. Iya. Di sana seniman jalanan tidak seperti di Bandung ya, kalau Bogor ini. Seniman jalanan hampir pada akhirnya mereka bertempat di sebuah kafe-kafe seperti itu. Jadi seniman jalanan di jalanan itu tidak ada kalau di Bogor, cuma ya ngamen tiap kunjungan ke hotel kaki lima aja seperti itu. Oke. Lebihnya. Jadi nggak ada bentukan pengamen jalanan yang perform di pinggir jalan dengan yang saya bayangkan gitu kan, dengan mereka berkelompok bikin sebuah gelaran musik seperti itu, musik kecil gitu. Itu nggak ada, belum ada. Belum ada. Nggak ada seperti itu, aktivitasnya nggak ada seperti itu. Jadi emang mungkin dilarang juga ya. Mengingat kacamata saya semenjak corona ini ada 2 tahun ini tidak pernah saya lihat itu. Mungkin apa faktor dari corona, apa mungkin gitu, nggak tahu deh. Tapi untuk pengamen jalanan tuh banyak mereka mobile ke warung-warung kecil, mobile. Ini maksudnya mungkin ada kumpulan muzik macam Stenta Group ke, tak bisa perform di acara-acara, boleh perform di taman budaya ke, ataupun di mana-mana depan toko-toko besar, di bawahnya drum yang simple dengan gitar, dengan bass, begitu penyanyinya dengan versi akustik ya. Jadi mereka umumnya mereka diikat kontrak reguler oleh tiap outlet atau kafe seperti itu, umumnya seperti itu. Ada karena ponakan saya pun bermain di sebuah kafe, beberapa kafe. Dia ponakan saya dia punya band akustik atau home band full gitu. Dia bentukannya ya dia ada kontrak terikat gitu. Jadi dulu Bogor ada bentukannya memang seniman jalan, ada sarananya sendiri, ada bentukan di titik kota, tapi itu sudah dipugar dan memang tidak ada fasilitas lagi untuk itu. Bogor ini banyak perubahan Bogor ini. Sudah tidak ada, musiknya kurang meriah di tahun 99, di tahunan saya masih muda mungkin ya. Okey, kita pindah. Syam ada nak sebut tu? Sila Syam. Kalau di sini, kalau sebelum zaman PKP itu suasana untuk seniman jalanan
pemuzik jalanan kita agak tersusun dan juga ada yang Bagus, sampai keluarkan permit untuk adakan persembahan di khalayak ramai. So bila sekarang ni lockdown, masing-masing dah tak dapat melakukan aktiviti. Saya rasa ini bukan perkara baru dekat Malaysia, sebab kita sekitar tahun 80-an kita juga ramai juga artis-artis kita yang dilahirkan daripada jalanan. Dan kalau kita tengok dulu zaman Sifu M. Nasir juga pernah basking di KL. Dia saya rasa dia merupakan satu kitaran lah. Kita dah balik ke zaman di mana orang berikhlas, memberi keikhlasan di jalanan. Dan sebenarnya kalau kita tengok baskers kita ramai yang berbakat sebenarnya. Ya, betul. Ramai yang berbakat. Dan dia bukan setakat berbakat untuk menyanyi dan main muzik, tapi menghiburkan. Jadi penghibur tu memerlukan latihan yang berterusan. Jadi basking ni satu aktiviti yang bagus lah pada saya. Selain dia orang mencari cari rezeki kan. Ya. Ya, betul. Kalau kita lihat contohnya di Malaysia, di Kuala Lumpur sedikit masa dulu, Box Sentuhan mempunyai follow yang ramai di YouTube channelnya sehingga mencecah juta-juta viewers. Yes. Tapi dengan keadaan PKP sekarang ni, tu yang dia pun yalah, bukan kata dia sajalah, habis kita semua yang berniaga aktiviti ni, ada yang mungkin yang dah nak kena gulung tikar, dia tak boleh tahan lagi kan. Jadi yang mana boleh bertahan tu, alhamdulillah lah boleh bertahan. Cuma cari sumber-sumber yang lain lah pula, sebab dengan keadaan PKP ni. Kalau di Teluk Cempedak tu meriah lah DJ Jan. Ya, betul. Saya pernah sampai Teluk Cempedak. Selang beberapa tiang satu grup baskers, selang beberapa jarak satu grup baskers di Teluk Cempedak pantai Teluk. Pasal saya pun dah agak lama juga ni, tak sampai ke situ. Sejak PKP ni tak sampai lagi dah 2 tahun dah. PKP. Mungkin Syam Onar ada saranan macam mana kita dapat kolaborasi antara negara-negara ni dalam memartabatkan karya-karya kita lah, tak kira sama ada karya warisan ke atau contemporary ke. Apa cadangan Syam? Silakan. Antara Malaysia dengan Indonesia, saya rasa kita banyak persamaan. Walaupun ada perbezaan dialek dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak ada satu masalah. Sebab ramai juga producer, komposer Malaysia yang berkolaborasi dengan sahabat-sahabat di Indonesia. Cuma kita dari segi geografinya, kita tengok Indonesia populasinya ramai. Jadi potensi untuk satu-satu karya tu pergi dengan lebih jauh tu sangat tinggi berbanding dengan Malaysia. Jadi atas nama keikhlasan kedua-dua belah pihak kena ada satu titik temu di mana kita boleh berkolaborasi dengan ikhlas. Yang penting orang kata hasil karya tu sebab kalau kita tengok di Indonesia, kesungguhan pengkarya-pengkarya sana untuk menghasilkan satu-satu karya sangat tinggi lah pada saya kan. Sebab ada encouragement dari segi penerimaan karya tu di pihak pendengar. Itu salah satunya. Sebab dia orang di Indonesia ramai populasinya kan. Kalau lagu rakyatnya saja pun saya rasa dia dah boleh cover lebih daripada Malaysia punya ni lah kan. Jadi salah satu contoh mungkin kita kata melodi. Kalau melodi yang bagus dapat dihasilkan, mungkin lirik kita boleh dua bahasakan, dua dialek kan.
Ada juga sahabat saya yang buat lagu di Malaysia dengan versi bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, dan dihantar ke Indonesia untuk diversi Indonesia kan. Jadi benda ni bukan barulah. Dulu saya rasa zaman iklim, iklan iklim dulu pernah juga dibuat kan. Jadi mungkin lagu Pak Fiko di sini kita versi Malaysia kan. Ya, betul. Ceritaan yang sama tapi penggunaan bahasanya gini. Tapi mungkin lagu kita ke sana pun boleh diversi Indonesia kan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Pasal musik tu kan universal kan. Betul. Kalau buat macam tu, jadi bila buat program macam tu, jadi penerimaan masyarakat setempat tu lebih cepat. Lebih cepat. Cepat pada akhir ini. Macam kita nak buat versi Indonesia di sini pun tak ada masalah sebab ramai orang Indonesia di sini juga. Betul. Ya. Kan? Betul. Kita kena cubalah, kena cuba. Yang penting kita tak boleh berhenti berkarya lah. Berkarya. Okey. Betul. Apa projek terbaru Pak Fiko? Okey, boleh. Berkolaborasi kita. Ya. Projek terbaru. Fiko pun mungkin ada rencana untuk produksi yang lain lagi. Sementara ini ya nunggu rilis kan. Kalau di saya rencana sudah pasti ada nih ya, untuk planning. Cuma di jatah ya. Saya di Talenta Record ini yang promosi lagu Sirna saya ini saya dijatah per 6 bulan. Jadi memang prosesnya lama. Prosesnya lama sekali itu 6 bulan. Padahal saya udah siapkan sih memang beberapa lagu yang saya kembali lagi. Saya secara finansial saya sangat Terbatas. Saya sangat kurang Terbatas untuk saya mendongkrak karya-karya saya untuk masuk ke recording kan. Jadi bentukannya memang seperti itu ya. Saya terbatas di situ dengan karya-karya yang ada. Jadi ya tentu aja saya ikutin rencana saya, ada saya rilis lagu lagi. Ya seperti itu. Ada beberapa single lagu saya. Bagaimana status Stenta Group sekarang? Stenta Group masih ada? Apa itu? Stenta Group? Yang grup muzikalnya tadi? Oh, itu grup musiknya saya udah bubar. Saya solo. Saya berdiri sendiri, saya solo. Sekarang solo. Nah, itu 2006-2007. Jadi sekarang saya dan di Pico Stanza itu dengan lagu Sirna itu saya solo. Saya sendiri. Saya tanpa saya solo. Jadi tidak ada yang mengikat saya. Adapun Talenta Record itu tidak berhak atas diri saya untuk berkarya dimanapun gitu. Itu Jan gitu. Jadi ya atas yang pada akhirnya keterbatasan yang tadi saya sampaikan, keterbatasan saya di cara seperti itu. Jadi saya menunggu giliran untuk saya rilis lagu yang keduanya. Rilis lagu kedua, sedangkan rilis lagu yang kedua ini saya sudah matang banget dengan judulnya yang shock tentang hari dimana tentang pengalaman pribadi saya pun dengan berhubungan dengan bersambungan daripada kisah Sirna itu sendiri gitu. Boleh nyanyikan satu rangkap lagunya? Kita nak dengar. Lagunya. Relung hati terbelenggu kejutan nestapa ku merana, semua terjadi begitu saja sekejap mata, tak ku nyana, lamun ku hilang asa muda, tersadar aku kini terkena. Segera masuk ke refrain tadi chorus. Ku cumbu kasatmu, ku cumbu bayangmu, lenguhku kian mengudu. Seperti itu. Pendeknya saja. Itu Pak.
Oh, tu. Ya warna itu shock gitu ya. Kita 27 Juni 2020 pagi. Kita berkisah di situ. Kita bercerita. Sebab Fiko ada kelebihan boleh bermain gitar kan? Kalau saya di rumah saya bisa mungkin ya. Main gitar sekarang kita mungkin boleh cuba main gitar, rakamkan, WA kan pada saya. Bisa. Nanti WA kepada saya lagunya. Okey. Okey, silakan DJ Jan. Saya ni pun kadang-kadang kalau tengok pada live ni, biasanya kan bila live kan Bro Syam tak minta lagu. Jadi dekat sini sekarang ni kita kena faham, sekarang ni kita wawancara. Jadi kepada kawan-kawan tu kita wawancara antara Malaysia dengan Indonesia dan juga untuk Nusantara. Tak gitu ke macam Betul. Jadi kalau lagu memang kita tak tanya pada Tuan Syukri, DJ Syukri kita pun memang lagu kita jangan pasal lah, pasal kita sekarang ni dalam macam segmen wawancara sahaja, bukan kita nak minta lagu atau minta maaf banyak-banyak pada yang bersama pada malam ini ya. Ada yang minta lagu kita boleh layan. Kita ada lebih kurang dalam 7 minit lagi untuk wawancara ni. Selepas 7 minit nanti kita akan pasang lagu Fiko. Sebab kita ada seorang lagi tetamu tapi dia tak appear pula sekarang ni. Mungkin ada masalah jaringan ataupun masalah sambungan dan sebagainya. Dia tak ada, tak apa. Selepas kita tamatkan wawancara ni dalam 6 minit lagi ni, kita akan pasangkan lagu Fiko itu. Dan lepas itu DJ Jan kita boleh layan 1-2 lagu kot. Sebab kita tamat program ni pada pukul 11.30. Setuju Jan? Ya. Boleh. Okey. Kita kembali pada Syam. Okey, apa pengharapan Syam lah kepada semua teman-teman FB kita ni. Ni teman-teman FB yang kita menonton. Sebab dia bukan saja yang menonton sekarang ni, yang akan menonton selepas ini. Sebab wawancara ni seperti rakaman juga tersimpan di Facebook Media Maju DC dan dikongsi di Bayu Senja FM Kuantan dan mungkin di semua FB Fiko dan Syam juga kan. Jadi apa pengharapan Syam kepada viewers semua ni? Silakan Syam. Kepada viewers Media Maju DC dan juga mana-mana juga saluran, saya ambil pendekatan mudah lah. Kalau kita rasa makanan tu sedap, kita bagi tahu kawan kata benda tu sedap. Betul. Kalau kita rasa lagu tu sedap, kita pun share dengan kawan, bagi tahu lagu ni sedap. Okey, kalau kita makan sedap, kita simpan sendiri, benda tu tak akan sampai ke mana lah. Jadi untuk pengkarya-pengkarya macam kami ni, kalau terlepas ke mainstream, Alhamdulillah. Kalau tak terlepas ke mainstream pun kami redha. Dan kami akan terus berkarya semampu yang boleh. Untuk saya sendiri, siapa yang nak follow page saya ONR Production, channel YouTube pun sama, ONR Production. So ONR Production ni satu platform company. Kami ada event space studio di Subang Bestari, di mana kalau sebelum PKP ni kita ada banyak aktiviti yang melibatkan artis-artis yang independent label lah kita kata, untuk membuat showcase, untuk membuat persembahan, untuk membuat cover live dan sebagainya. Dan kita juga menggunakan platform ONR ni untuk menerbitkan karya-karya baru. Jadi di dalam list pendek saya sekarang ni ada 3 lagu yang sedang kita progreskan. Satunya lagu untuk salah seorang artis hasil daripada program reality reality show
dia dah lama tak buat comeback, jadi dia nak kita buat lagu dan arrangement untuk dia. Kemudian lagu yang berjudul Kembali. Kemudian saya ada tulis sebuah lagu yang ada relation dengan dunia otomotif. Tapi dunia otomotif tu kita sinkroniskan dia dengan kehidupan ni. Bukan di dalam. Lagu yang berjudul Akselerasi, dan Ya, sudah. tinggal saya yang dalam progres juga berjudul Nafas. Jadi PKP ke apa ke, kita continue lah kan. Jadi harap semua viewers dapat terus bagi sokongan, like, share channel YouTube dan juga Facebook kita, untuk kesinambungan langkah pengkaryaan kita, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Itu dia daripada Syam. Abang-abang DJ macam Abang DJ Ijan, nanti kita PM tepi lah. Betul. Beres. Kita hantar link kan ni. Beres. Beres no? Beres, salah tu. Okey. Kita nak dengar. Kita nak dengar daripada Fiko pula, apa ucapan terakhir dari Fiko kepada penonton media Facebook. Baik, ucapan dari saya, mungkin jangan putus untuk tetap berkarya. Apa yang kita rasa tuangkan di musik. Terima sayang, memanglah semua halayak mencintai kita juga bentukannya. Tinggalkan yang terbaik di dunia ini. Itu aja. Ya. Kan saya. Okey. Sila DJ Jan. Singkat aja. Ucapan DJ Jan kepada tetamu-tetamu kita ni. Terima kasih ribuan terima kasih lah pada tetamu-tetamu dan juga pada Tuan Haji kita yang sudi jemput saya pada malam ini di media maju live streaming ini. Ribuan terima kasih lah kepada semua, juga pada yang like dan juga yang berkongsi pada malam ini di live AV media maju live streaming ya. Ya. Kita akan bersiaran lagi. Cuma kita nak tutupkan sesi segmen wawancara ni. Kita ucapkan terima kasih pada Syam ONR. Terima kasih pada Fiko daripada Bogor, Indonesia. Syam ONR daripada Malaysia. Terima kasih Pakcik. Kerana sudi spend 60 minit bersama kita di wawancara. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen yang lain pada masa depan dan membincangkan tentang topik yang lain pula. Jadi sila izinkan saya dan DJ Ijan untuk terus bersama live dengan penonton-penonton. Terima kasih Fiko, Syam, Onar. Assalamualaikum. Lagi Jum.